Salam budaya. Ketemu lagi, Mo. Ketemu terus. Ya, kali ini kita akan berbincang seputar keranda. Wow. Agak serem ya. Keranda apa dulu? Keranda itu apa? Mungkin ada yang belum tahu. Keranda itu tempat membawa orang yang meninggal. Atau kalau bahasa Kendaraan Jawa, terakhir. kendaraan terakhir. Kalau orang Jawa mengatakan bandoso. Mungkin di lain daerah mungkin ada juga kalimat apa istilah lain ada. Ya. Banyak cerita tentang keranda ini yang katanya bersuara atau mengeluarkan bunyi jika jika ada orang yang meninggal atau setelah meninggal. Itu juga kadang-kadang kerandanya agak istilahnya berisik. Ada suara berisik ketika disimpan iya. Nah, biasanya keranda ini kan disimpannya di dekat pemakaman. Keranda ini disimpan di dekat pemakaman. Nah, apakah ini memang betul ada hubungannya antara keranda yang berbunyi dengan kondisi akan ada seseorang yang dimakamkan di situ. Ripun niki, Mo. Saya juga penasaran betul ini, Mo. Karena memang tetangga banyak yang begitu. Mempercayai gitu ya. Ada yang mempercayai dan ceritanya kan dulu gini. Rumah dekat pemakaman di rumah. Itu Pak cerita dulu. Ada orang meninggal. Wah, langsung di kampung itu. Oh iya. Kemarin itu keranda di sana itu sudah berisik, mengeluarkan bunyi begini dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya ada hubungannya atau tidak? Mitos ini. Mitos tentang keranda ya. Ya. Bunyi itu ada, biasanya keranda itu disimpan dalam satu ruangan. Betul, yeah. Dan ruangan itu jarang dibuka. Ya. Jarang dibuka. Kalau tidak dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan. Dan dalam ruangan itu biasanya tidak terawat. Tidak ini dong, karena jarang dibuka kan. Iya. Dan yang tersimpan tidak hanya keranda itu sendiri. Iya. Oke. Ya. Pernah lihat toh bahwa dalam itu ada. Ya, di situ juga kelengkapannya yang saya lihat itu kelengkapannya ada payungnya, ada macam-macam itu loh. Itu. Nah, kemudian karena letaknya yang agak ke samping. Betul. Ya kan? Tentunya akal sehat dulu lah bahwa yang terjadi apa ketika biasanya ada apa ketika dalam satu ruangan yang jarang dibuka. Biasanya ada apa? Tikus. Oh, ada apa? Maksudnya ada masuk binatang apa? Iya. Yang tikus, terjadi adalah tempat tikus. Iya, betul. Atau ketika itu kucing bisa masuk. Bisa, Oke. Ya. Nah, mencermati ada mitos bahwa keranda sering yang berisik pada saat di dalam penyimpanan kemudian disimpulkan bahwa akan ada masyarakat yang meninggal. Ini sebetulnya diantara kebetulan yang tadi saya sampaikan bahwa tempat keranda itu sudah seperti gudang. Ya kan, sudah menjadi gudang, dan di dalam gudang itu wajar kalau ada tikus, ya kan. Nah, memang semuanya belum terbukti, ya. Tapi saya yakin bahwa orang yang mendengar suara gaduh berisik di tempat penyimpanan keranda, jika pernah membuktikan ketemu dengan tikus, mungkin dia tidak akan berpikir ke yang lain-lain yang sifatnya gaib gitu ya. Tapi karena belum pernah, ya bisa ada loh. Wah ini begini, akhirnya besok beberapa, kalau nggak besok beberapa hari, kalau nggak beberapa hari, seminggu kemudian, kalau nggak seminggu kemudian, sebulan kemudian. Nah, ini biasanya orang tersebut adalah orang yang sangat percaya dengan hal semacam itu, kemudian menghubung-hubungkan. Tok gatok kalau bahasa Jawa ya, Maya. Tapi bagi orang yang sudah terbuka pikirannya bahwa dia bisa
berpikir sehat apa, dia tidak biasa itu, malah didatengin pengen apa sih, ya kan? Ada apa sih? Tapi memang di kepercayaan tentang keranda yang gaduh itu biasanya itu ada di desa-desa, di kampung. Ya, betul. Ya kan? Ya. Di kota kan sudah enggak. Ya. Tempat penyimpanannya juga sudah beda. Jauh ya lebih kan? bersih. Jauh lebih bersih, ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi agar masyarakat tahu jika ingin jika ingin tempat keranda itu tidak gaduh, tidak berisik, maka cobalah di situ dibersihkan. Tapi silahkan mencoba dengan diberi berbagai macam barang, kemudian tunggu 1 bulan tambah gaduh atau tidak, bahwa akan ada sesuatu yang masuk. Ingat, ada sebab, ada akibat. Jikalau dihubungkan dengan sesuatu tentang alam astral, tentang ini boleh, tapi apa iya itu loh, apa iya alam astral itu mereka yang di sana itu akan seperti itu terhadap sesuatu di alam nyata ini? Tentu saja tidak akan gitu ya. Tapi namanya pertanda itu hanya secara kebetulan. Nah, yang menarik lagi ada cerita tentang keranda yang terbang sendiri. Oh iya. Pernah? Oh, secara melihat belum. Nah, itu sebetulnya gini, realitas faktanya ya. Keranda itu akan seperti terbang ketika masyarakat atau orang-orang yang mengantarkan jenazah itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Misalkan ketika itu pemimpin kita pemimpin kita, masyarakat banyak, dan kalau ya sedikit, biasa orang 6 yang angkat, ya 6 itu. Tapi karena masanya banyak, akhirnya estafet. Ya kan? Estafet. Jika kita melihat dari atas, maka keranda itu seperti melayang, terbang, seperti mengalir loh. Nggak ada yang ngangkat. Cuman orang saling. Tapi sebenarnya itu saling apa istilahnya? Ya estafet ya, Mak? Estafet. Sehingga nama siapa gitu. yang megang nggak ada, yang megang estafet. Sehingga terkesan memang itu terbang. Maaf, gitu Romo. loh. Maaf Romo. Ini kalau orang mengatakan bisa dilebih-lebihkan jadi karomah itu ya. Ya, itu silahkan orang berpendapat. Tapi sebetulnya itu jika harus dengan pemikiran jernih itu ya. Pelayatnya banyak, itu memang seorang ini memang luar biasa ya, karena diantar oleh banyak orang, sehingga keranda itu bisa terbang. Jadi seperti tidak ada yang orang di mana-mana juga pegang pegang 6 orang 7 orang dari awal sampai akhir itu ya kan. Ini enggak. Iya, karena semuanya ingin pegang, jadi semuanya ingin ngangkat gitu. Jadi estafet begitu, jadi seperti melayang gitu. Betul. Jadi intinya bahwa ada sebab, ada akibat. Kita harus cermat. Cermat, jangan dulu berpikir ke dimensi yang lain tapi dimensi realitas, dimensi akal. Karena zaman kita ini sudah berubah gitu loh. Zaman kita sudah berubah, itu saja. Satu lagi ya, mungkin secara apa ya istilahnya, supaya masyarakat untuk lebih berhati-hati dengan adanya mitos, dengan adanya cerita-cerita di masyarakat yang sebenarnya kurang bermanfaat, tapi karena masyarakat begitu percaya, jadi terus ya ikut saja gitu. Mohon untuk diberi ini Romo, pesan apa? Untuk percaya dan tidak itu tergantung masyarakatnya di mana gitu loh. Sebetulnya karena gini, Indonesia ini di kota maju dan yang tidak, masih banyak yang tidak. Dan biasanya masyarakat yang jauh dari perkotaan itu masih erat dengan sesuatu yang mistis,
yang penuh misteri, ya kan? Nah, namun sekarang saya yakin dengan adanya informasi media, lebih terbuka, lebih terbuka dengan adanya internet ini, orang bisa belajar di gunung ataupun di tengah laut, orang bisa. Saya yakin bahwa masyarakat kita semakin pandai, semakin cerdas. Namun mitos itu ya kita lestarikan, kita pegang, kita simpan. Karena ada piweling, mesti ada piweling ya, dalam mitos. Itu untuk satu pembelajaran, dulu ada mitos ini gitu loh. Untuk melangkah maju ke depan, bukan untuk langsung dipercayai, bukan gitu loh. Indonesia semakin maju, semakin pintar. Jadi bukannya meninggalkan budaya, itu bukan budaya, itu hanya piweling yang kemudian dikiaskan gitu ya. Biasanya bahasanya dikiaskan. Matur nuwun Romo. Demikian obrolan kita. Jadi jelas bahwa mitos itu mengandung piweling yang harus kita pikir ulang. Ini piwelingnya untuk apa? Piwelingnya bermanfaat atau tidak? Kemudian di era informasi seperti ini, informasi terbuka seperti ini, marilah kita menjadi masyarakat yang lebih cerdas. Salam budaya.